Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Masih semangat ya, hari yang ke-7. Kita mau siapkan hati kita, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian setiap kita. Engkau Roh Kudus yang paling lembut, Engkau Roh Kudus yang paling manis untuk setiap kami, untuk menuntun kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau datang sebagai penolong setiap kami. Kami mau nantikan hadirat-Mu pada sore hari ini.
bersyukur, kami menyembah-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan membawa setiap hati kami, membawa setiap tubuh jiwa roh kami untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kami, nyanyian kami Tuhan. Bila segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Saudara? Saya jemput Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, ke selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Di timur, di barat, utara, ke selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, ke selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Kita mau sama-sama angkat tangan kita ya Bapak Ibu Saudara. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Amin. Pada sore hari ini kita mau menari bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau lepaskan roh kita pada sore hari ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari,
ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada, amin. Bila roh Allah ada, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Sekali lagi ya Bapak Saudara. Bila roh Allah ada, amin. Bila roh Allah ada, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan mempersiapkan hati kita. Persiapkan hati seperti tanah yang paling subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, Tuhan, setiap langkah kami dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Ilahi. Bila setiap apa yang kami putuskan, setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami katakan, kiranya segala sesuatunya Tuhan yang memberi tuntunan, Tuhan yang menolong setiap kami lewat Roh Kudus yang sudah disediakan untuk setiap kami. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang
hari, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Allah Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, kiranya kata-kata ini boleh sungguh-sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahwa kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan ilahi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Untuk boleh hidup seturut dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun langkah kami. Kami yang semakin berkurang, Tuhan yang terus semakin bertambah dalam kehidupan kami. Agar ego kami, agar dosa-dosa, agar setiap naluri-naluri kedagingan ini pada akhirnya boleh tunduk dan sepenuhnya Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan yang menuntun hidup kami, yang memimpin keputusan-keputusan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap nyanyian, pujian, pengagungan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam untuk membuka pikiran kami, telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua agar dimampukan mengerti, memahami. Terlebih urapi hamba dalam keterbatasan dan kekurangan hamba. Dalam kelemahan hamba, Roh Tuhan yang bekerja. Setiap apa yang hamba boleh persiapkan, kalimat yang hamba sampaikan, semuanya presisi dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga memberkati jemaat, mengubah paradigma, dan di atas segalanya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu berkarya, Roh-Mu bekerja malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk rekan-rekan tim musik dan juga pujian. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, puji Tuhan. Sehat semuanya? Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kanan kiri kita ini mulai tumbang satu persatu, ya. Bukan tumbang karena didoakan, tetapi tumbang karena mulai banyak kursi-kursi yang kosong. Ini hari yang ke-7, artinya rangkaian ibadah KKR 10 hari berjalan 1 minggu. Dan mulai mungkin badannya capek, mungkin ada yang repot ya, atau mungkin ada yang bosen gitu ya. KKR 10 hari ya ngono-ngono tok gitu. Atau apapun yang menjadi penghalang orang-orang ini, kiranya kita berdoa besok semua boleh antusias kembali. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang datang, saya percaya pulang kita terima berkat, khususnya lewat firman Tuhan. Ada paradigma yang baru, ada pola pikir yang baru terkait tema kita malam hari ini, yaitu kedermawanan rohani. Atau mungkin ini juga yang membuat pada gak datang ya. Temanya kedermawanan. Temanya mengajar untuk kita ini mau dermawan, murah hati, berbagi, memberi. Terus mungkin waduh daripada nanti malah saya kena gitu. Atau mungkin waduh saya belum siap atau apa. Mungkin ya kita nggak tahu, tapi saya berdoa bukan itu yang menjadi alasan. Kalau malam hari ini banyak kursi-kursi yang kosong, kiranya besok masih ada 3 hari lagi. Kita berdoa semangatnya boleh menyala kembali. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, temanya adalah kedermawanan rohani. Boleh dimunculkan Bu Putri slide-nya. Ya. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44, 45, kemudian nanti Kisah Rasul pasal 4. Yang ini dulu saya akan baca, Bapak Ibu Saudara menyimak ayat-ayat ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, kok kayaknya kok indah sekali. Kayaknya kok apa ya mungkin begitu. Ya, bahwa segala kepunyaan mereka itu kepunyaan bersama. Terus bahkan dikatakan mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluannya. Ya, sekarang kita masuk Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul 4 ini juga menuliskan mengenai cara hidup jemaat mula-mula.
Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 mulai. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sana. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada yang berkata bahwa sesuatu itu kepunyaan mereka sendiri, tapi semuanya itu kepunyaan bersama. Terus ayat yang ke-34, 35, lompat satu ayat. 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wah, rasa-rasanya itu luar biasa sekali. Punya tanah, punya rumah, dijual. Hasilnya dibagi-bagikan kepada semua orang, setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau hari-hari ini hal ini sungguh-sungguh boleh terjadi dalam gereja Tuhan, tentu luar biasa. Tentu indah sekali. Ya, rasa-rasanya jemaat begitu murah hati, begitu tergerak untuk mau berbagi, untuk menjadi dermawan. Nah, sebelum saya lanjut, apa Bapak Ibu Saudara siap dengan pola hidup yang seperti itu? Apakah panjenengan siap dengan pola hidup sebagaimana yang jemaat mula-mula lakukan? Ya, dijawab dalam hati masing-masing ya. Tapi diamnya Bapak Ibu itu menggambarkan, cukup bisa menjawab yang menjadi pertanyaan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu dipahami bahwa yang menulis kisah para rasul itu Lukas, dokter, tabib, tapi dia juga sejarawan. Dia punya kemampuan menulis deskripsi yang begitu bagus. Ya, Lukas ini menuliskan Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Ya, kisah para rasul yang kita baca selama 10 hari ini itu ditulis oleh beliau. Nah, dari apa yang kita baca, baik kisah Rasul 2 maupun kisah Rasul 4, kita bisa mendapati bahwa Lukas itu menuliskan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa sikap atau roh kedermawanan dalam jemaat mula-mula itu bukanlah sekedar sikap moral, bukan sekedar kebaikan hati karena etika, karena standar hidup yang baik, bukan. Tetapi penjelasan yang disampaikan oleh Lukas itu ditulis di dalam ayat-ayat yang, atau ditulis dalam kalimat-kalimat yang bersamaan dekat dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pola kehidupan jemaat mula-mula yang dermawan tadi yang saya baca dan panjenengan dengar itu ditulis dalam surat yang dekat sekali dengan ceritanya Lukas, deskripsinya Lukas yang menjelaskan ketika rasul-rasul jemaat-jemaat mula-mula dipenuhi Roh Kudus. Artinya bahwa sikap dermawan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari kehidupan manusia baru di dalam Kristus dan hasil karya Roh Kudus. Jadi yang kita baca tadi itu tidak muncul tiba-tiba. Yang kita baca tadi rasul-rasul itu enggak merasa berkekurangan, jemaat mula-mula itu menjual tanahnya, menjual rumahnya, itu enggak tiba-tiba Bapak Ibu. Itu adalah hasil atau manifestasi dari pola kehidupan manusia baru di dalam Kristus yang juga hasil karya daripada Roh Kudus. Dan kalau sebenarnya kita mau teliti lebih dalam konteksnya, hari itu di Yerusalem banyak orang itu datang ke sana belum memiliki tempat tinggal yang permanen. Yerusalem menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku bangsa. Mereka datang ke situ belum punya tempat. Termasuk orang-orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Sehingga orang-orang yang lebih diberkati melihat saudaranya memang dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus bergerak dalam hati mereka, menggerakkan jemaat maupun rasul-rasul untuk melakukan sesuatu. Jadi
Lukas menulis sikap dermawannya jemaat mula-mula itu jelas bahwa itu adalah perwujudan daripada Roh Kudus yang bekerja dalam hati jemaat. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi Lukas tidak sekedar berbicara mengenai bahwa jadi orang Kristen itu harus yang baik, harus yang memberi, tidak. Tetapi dikaitkan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya menjadi murah hati. Salah satu buah roh apa? Kemurahan Bapak Ibu. Kemurahan itu bukan murah banget, bukan. Kemurahan itu adalah sikap hati yang murah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan teologi memberi yang menurut saya melenceng. Yang banyak dibahas oleh gereja-gereja Tuhan, yang kalau enggak hati-hati nanti kita jadi salah. Kalau teologi semacam itu terlalu kita pegang, kita jadi salah. Yang kaitannya dengan memberi, kaitannya dengan berderma, atau berbagi, atau bersedekah. Ya, yang pertama teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu menekankan kepada jemaat, berilah, maka kamu akan kaya. Makin banyak kamu nabur, makin kamu jadi hebat, jadi kaya. Tuhan akan mengembalikan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini teologi kemakmuran. Jemaatnya didorong. Gereja sedang membutuhkan untuk pembangunan gereja, mari kita menabur banyak. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, lumbung-lumbungmu tidak akan pernah kering. Jemaat dimanipulasi dengan cara-cara demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara masih memegang prinsip yang semacam ini, Bapak Ibu Saudara memegang prinsip teologi kemakmuran. Bahwa dengan kita memberi, Tuhan akan mengembalikan dahsyat 100 kali lipat. Pertanyaannya, apakah memang ketika kita memberi, Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang kita berikan? Bisa. Tapi apakah tujuan daripada kita memberi supaya Tuhan memberi kepada kita 10 kali lipat, 50 kali lipat dari pemberian kita? Tidak. Kalau begitu Tuhan dijadikan seperti bandar. Tuhan dijadikan seperti tempat investasi. Saya menaruh 1 juta supaya kembali 10 juta. Saya naruh 1 juta supaya kembalinya 100 juta. Teologi semacam ini menyesatkan. Sekalipun firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. Tetapi dorongan memberi bukanlah untuk mendapatkan itu. Nanti kita akan belajar. Kalau ada yang masih berpikir dengan kita memberi, maka kita menjadi kaya raya, itu namanya transaksional. Suatu kali saat ketika apa yang jadi pemberian Bapak Ibu Saudara tidak dikembalikan, dan kita tidak menjadi kaya, kita jadi kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara memberikan perpuluhan, puji nama Tuhan, itu bentuk cinta Anda kepada Tuhan, lakukan itu. Yang memberikan perpuluhan, puji Tuhan. Yang tidak memberikan perpuluhan, jangan merasa engkau hina dan tidak pantas di hadapan Tuhan, jangan. Apakah perpuluhan jauh lebih mulia daripada darah Kristus di kayu salib? Sampai-sampai enggak memberikan perpuluhan, membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu pola pikir yang salah. Hati-hati, teologi kemakmuran itu melekat sekali. Kalau kita enggak hati-hati, kita bisa nyemplung ke sana. Yang kedua, teologi legalistik. Saya memberi, saya berbagi, saya menolong orang, itu supaya saya mendapatkan amal baik. Amal yang banyak ini perlu saya lakukan supaya saya beroleh keselamatan. Padahal jelas Injil menekankan keselamatan itu oleh anugerah, bukan karena perbuatan. Kalau kita memberi, kalau kita berderma, kalau kita bersedekah demi supaya kita pantas masuk surga, itu teologi yang keliru. Itu legalistik namanya. Supaya kita benar melakukan berderma, bersedekah biar kita menjadi orang yang benar. Kekristenan, Injil menekankan keselamatan karena kasih karunia. Iman kepada Kristus bukan lewat perbuatan baik. Yang ketiga, teologi eksibisionis. Atau begini, bahwa saya berderma, saya bersedekah, saya memberi supaya orang melihat bahwa saya ini orang yang baik. Ini yang dilakukan oleh Anania Safira. Kedermawanannya diracuni motivasi membangun citra diri sendiri, membangun reputasi, menjuduhi kepada orang.
Oh, kurang apa aku? Ah, wis tak tulungi kok. Aku bantu kok. Sana sini gitu. Memamerkan, menunjukkan, itu pun salah. Makanya tema firman Tuhan malam hari ini adalah sikap kedermawanan rohani. Bersedekah yang rohani, dermawan yang rohani, yang ditulis oleh Lukas sebagai buah daripada Roh Kudus hidup dalam diri kita. Itu dermawan yang seperti apa harusnya? Memberi yang kayak apa? Kita yang kita mau pelajari. Jadi seperti apa kedermawanan rohani? Bukan sekedar aspek moralitas, bukan hanya supaya kita baik, moralnya baik, punya etika, bukan. Hati-hati dengan motivasi yang justru merusak kemurnian hati. Tadi, memberi supaya diberi lebih banyak oleh Tuhan. Transaksional. Memberi supaya jadi kaya. Ya. Atau memberi supaya masuk surga. Motivasinya keliru. Atau bahkan memberi untuk pamer, ya, saya keliru lagi. Kemudian sebelum kita masuk ini saya mau tegaskan ini. Pahami dengan benar nanti Bapak Ibu Saudara ya. Setiap poin yang saya jabarkan tolong pahami dengan benar. Kemudian sikapi dengan benar. Pahami dengan benar, pahami itu artinya aspek pikiran kita mengerti. Sikapi dengan benar berarti aspek perbuatan kita nanti harusnya juga benar. Kita melakukan yang benar. Pahami dengan benar, sikapi dengan benar. Seperti apa bentuk kedermawanan rohani jemaat mula-mula yang lahir dari hidup yang penuh Roh Kudus? Kayak apa terusan? Yang pertama, kedermawanan rohani itu buah dari Roh Kudus bukan sekedar moralitas. Tadi saya sudah sebutkan itu. Yang pertama ini. Kedermawanan rohani itu haruslah lahir daripada Roh Kudus. Bukan karena kita merasa diri kita orang baik. Kisah Rasul 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ciri-ciri jemaat mula-mula yang penuh Roh Kudus kayak apa? Salah satunya mereka membagi-bagikan harta milik mereka. Tapi diawali bahwa mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 juga gitu, ayat 31, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Artinya kedermawanan mereka atau sikap bersedekahnya mereka ini lahir bukan semata-mata prinsip moral atau ajaran etika, tapi dari pencurahan Roh Kudus yang melahirkan kasih sejati dan kesatuan rohani dalam jemaat. Jadi kalau wahyu ini bisa tergerak untuk berderma, tergerak untuk bersedekah menolong orang, itu adalah perwujudan Roh Kudus yang hidup dalam dirinya Mas Wahyu. Bukan karena saya harus jadi orang baik, orang yang bermoral. Bukan, tapi karena Roh Kudus ini hidup dan kita mau Roh Kudus yang hidup ini menuntun kita, memimpin kita. Lahirnya dari kepenuhan Roh Kudus. Kedermawanan rohani ini bukan karena itu perintah moral yang baik. Bukan. Saya memberi biar kelihatan baik. Saya memberi karena saya orang baik. Halo, Pak Putri? Ya. Mungkin harus dijaga standby terus supaya dia enggak hilang. Tapi itu adalah karena buah dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagus. Jadi sekarang kita harus pahami bahwa kedermawanan rohani itu karena Bapak Ibu Saudara penuh sama Roh Kudus. Nah pertanyaannya begini, saya mau tuliskan pertanyaan ini untuk menggelitik kita. Jadi pertanyaan kita sekarang bukan lagi begini. Apakah hidup kita sudah penuh sehingga kita memberi? Atau cara gampangnya ini, emangnya kowe wis kebak, emangnya kowe wis sugih kok nulungi wong. Pertanyaannya bukan itu. Misalkan Eko tergerak untuk memberi. Kemudian muncul pikiran ini. Lah emangnya apa aku wis turah-turah, kok meh berbagi. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, bukankah hidup kita sudah penuh Roh Kudus? Bukan penuh materi, tapi bukankah hidup kita sudah penuh Roh Kudus? Sehingga kasih Kristus memampukan kita untuk memberi. Pertanyaannya bukan, apa kowe wis turah-turah, apa kowe wis kebak kok terus berbagi? Bukan. Pertanyaannya adalah refleksi diri. Apa saya ini betul-betul penuh dengan Roh Kudus? Karena kalau saya penuh dengan Roh Kudus, harusnya kasih Kristus menguasai saya dan saya mudah untuk berderma. Saya mudah untuk memberi. Ini mungkin kabelnya harus dipastikan supaya tidak nego atau bagaimana begitu. Atau mungkin ada di atas alat elektronik biasanya.
Jadi sinyal elektronik dari laptop, dari apa itu membuat ini putus-putus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tunjukkan satu video ya. Suaranya Pak Iwan. Ini anak saya nih. Mana? Suara E. Udah muncul Pak Iwan? Sudah? Sudah ditancapkan? Sudah? Ya, enggak ada suara, enggak apa-apa. Ya. Bentar, saya pause dulu. Ya. Ini kejadiannya karena Niel dapat tugas dari sekolah untuk berbagi. Jadi kami mendampingi Niel ini untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami keliling mencari pemulung, kami keliling mencari tukang sampah, pemulung, tukang parkir, pengemis, gitu-gitu. Kami keliling mencari orang-orang itu untuk Niel berbagi. Jadi memang gerakan gestur berbaginya karena memang kami yang mengarahkan. Tapi nanti ada satu gerakan yang membuat saya tersentuh. Artinya anak ini saya percaya, anak sekecil ini pun dipenuhi Roh Kudus. Yang menunjukkan bahwa dia itu tulus memberikan. Ya, tapi saudara perhatikan. Ya, dia bawa makanannya itu, memang itu kami yang berikan, kami yang arahkan. Ya, perhatikan. Malu-malu. Iya. Nah, perhatikan. Nah, gestur ini yang membuat saya tersentak. Dia dada ke orang itu. Artinya dia punya, walaupun memberikannya ini adalah karena memang orang tua yang mengarahkan, kamu punya tugas, harus difoto, harus direkam. Tetapi ketika dia setelah memberikan itu, dia mundur malu-malu gitu, tapi terus dia bye-bye sama orang ini. Artinya dia punya ketulusan, dia punya kasih. Nah, orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan itu kepada anak-anak. Orang tua punya tanggung jawab untuk menanamkan hal itu kepada anak-anak. Tetapi yang harus kita yakini adalah bahwa sikap hidup untuk mau mengasihi, bagaimana kasih Kristus memampukan kita untuk memberi tadi, itu betul-betul lahir dari orang yang dipenuhi karena penuh oleh Roh Kudus. Anak sekecil ini pun saya percaya penuh sama Roh Kudus. Ya, ketika Bapak Saudara menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus, kita ini penuh dengan Roh Kudus. Ini kita harus yakin akan hal itu. Nah, hanya seringkali kita nggak mau nurut sama pimpinannya Roh Kudus. Roh Kudus bilang beri, Roh Kudus bilang berikan, bersedekah, berbagi, ya kita malu, kita gengsi, kita takut, dan segala macamnya. Padahal itu adalah tuntunan Roh Kudus, karena kita sebagai pribadi yang sudah dipenuhi Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan itu. Ya. Ini kalau saya lanjutkan begini terus boleh dibantu tolong. Mas Adi kah atau siapa? Karena ini akan sangat mengganggu nanti. Boleh tolong dibantu? Ya. Karena kalau hilang-hilang begini nanti fokus pasti terpecah. Nah ini aman. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah yang kedua, sikap kedermawanan rohani ini muncul karena inisiatif bukan karena paksaan. Yang pertama tadi, ini muncul daripada Roh Kudus bukan karena prinsip moralitas. Pahami, kemudian sikapi dengan baik. Sikapinya gimana? Ya Bapak Saudara harus nurut sama Roh Kudus. Nurut sama pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kedermawanan rohani ini muncul karena inisiatif bukan karena paksaan. Kita belajar pahami dulu, nanti menyikapinya saya akan terangkan. Pahami bahwa sikap berbagi, dermawan, bersedekah itu murni inisiatif yang dari dalam diri seseorang. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Mereka sehati sejiwa, tidak seorang pun yang berkata, gak ada seorang pun yang ngomong kalau barang-barang itu kepunyaannya itu adalah milik sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini semua inisiatif mereka, muncul dari dalam hati mereka.
Tidak ada seorang pun atau satu pun ayat yang menyebut bahwa mereka diperintah untuk menjual. Enggak ada. Ini muncul atas dorongan inisiatif. Tadi Roh Kudus memimpin hidup kita. Untuk kita menjadi pribadi yang suka bersedekah, berderma. Ya nurut sama Roh Kudus berarti. Yang kedua, ini inisiatif, bukan paksaan. Bapak Saudara harus belajar untuk tidak menunggu diminta. Atau bahkan, perhatikan baik-baik, karena merasa bahwa ini orang-orang Kristen adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara kemudian merasa berhak untuk meminta, itu juga salah. Nangkep maksud saya? Ketika kita berbagi, kan ini inisiatif, nggak perlu nunggu diminta. Saya tergerak untuk menolong seseorang, saudara seiman misalkan, tidak harus satu gereja, mungkin gereja lain boleh, atau siapapun lah. Kita nggak perlu nunggu diminta, inisiatif ini lahir, kita berusaha untuk lakukan. Tapi di satu sisi juga hati-hati, jangan terus ketika kita dalam keadaan kepepet di gereja, kita butuh dan kita ingat ayat ini, terus kita meminta. Yuk, kan kamu dipenuhi Roh Kudus, yuk orang Kristen harusnya kamu berbagi sama aku. Kalau enggak bohong, kekristenanmu apa? Gereja ngapusi, gereja enggak sesuai sama firman Tuhan. Firman Tuhan ngajar gereja untuk berbagi. Lah aku di sini di gereja, hidupku kekurangan, enggak ada yang memperhatikan. Itu juga salah. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Enggak boleh dipaksa. Ini inisiatif. Diri kita yang melakukan berbagi juga harus belajar untuk punya inisiatif. Dan ketika kita betul-betul dalam keadaan membutuhkan, jangan pernah sedikit pun berpikir untuk menghakimi sesama kita orang percaya. Dia Kristen yang jahat karena dia gak mau berbagi sama saya. Itu pun salah. Kita gak boleh ngomong gitu. Kalau ayat ini kita salah artikan, kita main klaim punyanya orang lain. Oh. Sen, punyamu Sen, jual ya. Om Daniel lagi butuh nih. Katanya kepunyaanmu kepunyaan kita bersama. Itu namanya perampasan Bapak Ibu. Enggak boleh begitu. Kiranya biar Vincent yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus ini terus belajar berinisiatif, memberi, bersedekah, berbagi. Itu menjadi urusannya Vincent. Kalau ada di antara kita yang dalam keadaan berkekurangan, jangan pernah menghakimi siapapun sesama orang percaya dengan berkata, orang itu tidak melakukan firman Tuhan. Karena dia nggak mau berbagi sementara saya membutuhkan. Gak gitu caranya. Itu namanya perampasan. Mereka berinisiatif karena digerakkan oleh belas kasihan dan semangat kesatuan. Kalau toh pada akhirnya Vincent tergerak sendiri, ya itu biarlah menjadi urusan hatinya Vincent. Tapi jangan kita mancing-mancing, jangan kita maksa-maksa Vincent. Tidak boleh Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi, mereka punya kewajiban salah satunya beramal. Atau bahasa Ibraninya mirip kayak bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sedekah. Sedekah. Ya. Dan itu bagi mereka kewajiban. Tapi jemaat mula-mula tidak memandang itu sebagai kewajiban. Lebih jauh menurut saya bahkan lebih dalam. Mereka memandang memberi itu lahir dari hati yang baru. Bukan karena kewajiban. Bukan karena kalau saya nggak melakukan ini saya berdosa dan dihukum, itu kewajiban. Tidak. Jemaat baru, jemaat mula-mula, gereja mula-mula memandang berbagi, bersedekah, berderma, itu sebagai dorongan hati seorang manusia baru yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, pahami dengan baik, sikapi dengan baik. Pahami dengan baik. Jadi kalau mau memberi, nggak usah nunggu diminta. Tapi sisi lain jangan sampai kita meminta atau bahkan malah menuntut orang. Karena saya takut ayat ini dipelintir di gereja. Dipelintir. Ada orang datang ke sini kemudian dengan mengiba dia bilang, saya tidak nyaman di gereja. Kenapa? Karena orang-orang di gereja tidak memperhatikan kebutuhan saya. Saya nggak bisa makan 5 hari. Tapi nggak ada seorang pun di gereja yang mengasihani saya. Lu ya, piye caranya lah, bekerjalah. Gimana lah caranya? Lakukan sesuatu. Bukan lalu seakan-akan berkata bahwa orang-orang di dalam gereja tidak punya kasih. Enggak begitu. Itu pun salah. Salah. Saya percaya kalau kita menjadi pribadi yang benar,
Kalau kita sungguh-sungguh taat sama Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, taat sama Roh Kudus, masa iya 5 hari nggak pernah nggak makan sama sekali? Masa iya hidupnya akan terus-terusan begitu? Enggak. Pasti ada sesuatu yang keliru. Pola pikir semacam ini. Iblis mencoba untuk mengendalikan pikiran seseorang supaya orang membenci gereja. Iblis mengendalikan pikiran seseorang supaya orang itu menghakimi gereja. Karena gereja gak mau berbagi. Karena orang percaya sesama orang percaya gak mau sharing. Contoh yang baik dilakukan oleh jemaat Tuhan di Solo Selatan. Gak ada gerakan daripada MCC mewajibkan setiap oikos harus bersedekah, berbagi. Gak ada, program itu gak ada. Tapi itu muncul inisiatif dari rekan-rekan di Solo Selatan. Mereka datang berbagi, bahkan mendoakan orang-orang itu. Bukan paksaan, tidak ada paksaan. Dan ini menjadi hal yang baik. Tidak hanya menerima berkat orang-orang itu, tapi mereka juga didoakan. Saya lihat videonya. Sikap semacam ini harus dipertahankan. Bersedekah, berbagi. Dalam gereja kita tidak boleh menciptakan suasana manipulatif dalam hal persembahan. Saya berhati-hati sekali terkait persembahan. Kalau sampai saya mengatakan di atas mimbar ini, bahwa saudara, ayo semua berikan persembahan, perpuluhan, supaya tingkap-tingkap langit terbuka, dan lumbung-lumbungmu terisi penuh. Padahal dalam hati saya sebenarnya kas diakonia lagi entek, butuh perpuluhan. Dan kayak saya katakan, kalau saudara menahan perpuluhan, hati-hati. Karena Tuhan akan mengirimkan belalang-belalang pelahap pelompat yang akan memakan habis berkat-berkat. Saya enggak mau kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga menjadi sengsara karena Bapak Ibu Saudara mencuri hak miliknya Tuhan. Kalau saya mengkhotbahkan hal seperti itu, silakan langsung tegur saya. Saya percaya gereja kita tidak akan pernah kekurangan selama kita bersandar penuh pada Tuhan. Untuk diakonia, Tuhan terus akan cukupkan. Untuk kas, saya percaya Tuhan pun akan terus cukupkan. Untuk bangun gereja, Tuhan akan cukupkan. Saya nggak pernah oyak-oyak Bapak Saudara terkait persembahan. Tapi malam hari ini karena ini berbicara mengenai kedermawanan, nanti saya akan katakan, lalu motivasinya harus bagaimana? Motivasinya harus memberi dengan rela, penuh iman dan kasih. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Itu saja. Itu saja. Kalaupun ada cara untuk memberikan persembahan yang baik, dan itu berkenan, menyenangkan hatinya Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan, saya baca dari ayat 6 aja, supaya enggak dipotong-potong. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lah, ini tadi yang saya bilang, ayat ini kalau disalahartikan jadi teologi kemakmuran. Kamu nabur dikit ya terimanya dikit, pantas. Kamu nabur banyak ya akan terima banyak. Tapi ayat berikutnya ini loh, baca ayat berikutnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Apa takarannya sedikit dan banyak? Nominal? Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita pakai ukuran nominal untuk menentukan sedikit atau banyak, akan sangat tidak adil. 1 juta. Bagi seseorang 1 juta itu sedikit. Tapi bagi orang lain 1 juta itu bisa untuk 2 bulan mungkin. Bukan nominalnya. Jadi jangan memanipulasi ayat firman Tuhan demi persembahan naik besar, naik tinggi. Gak bisa. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dia diberikan roh hikmat sama Tuhan. Kita diberi roh hikmat sama Tuhan untuk bisa menakar, mengukur banyak sedikitnya kita itu berapa toh. Kita bisa rela memberi itu di angka berapa. Ya beri saja udah. Kalau memang Bapak Saudara merasa saya dengan rela dan enteng memberikan nominal 20.000, ya berikan 20.000.
Jangan terus berpikir, kayaknya saya harus memberikan yang terbaik dalam dompet saya deh, 100.000 deh. Kalau itu digerakkan oleh imanmu silakan. Tapi kalau itu digerakkan, ben nanti Tuhan kasih saya 10 kali lipat, jangan. Jangan, bisa nangkap maksud saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Berilah menurut kerelaan hatimu, hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena paksaan. Yuk malam hari ini karena kita belajar kedermawanan rohani. Saya mau coba Bapak Saudara. Yuk keluarkan dompetnya semua. Lalu berikan 2 mata uang nominal terbesar dalam dompet Bapak Ibu. Saat ini juga. Saya berdoa supaya Tuhan mengembalikan 10 kali lipat dalam waktu seminggu ini. Kumpulkan. Nah itu ngaco itu. Itu saya sedang memanipulasi dan memaksa jemaat. Gak gitu. Kenapa? Karena kalau sampai jemaat memberikan dengan tidak rela, dengan sedih hati, dengan terpaksa, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, tetapi artinya berarti Allah membenci pemberian yang terpaksa. Kalau kita memberikan dengan sukacita, dengan rela, Allah senang. Nominalnya itu tergantung. Apa namanya? Istilahnya apa? Bukan tidak bisa dipukul rata. Masing-masing punya takarannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara perhatikan hal ini. Dan Allah sanggup, ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Janjinya Tuhan, kita dicukupkan. Bukan lalu terus jadi sugih belegedu. Dicukupkan dalam segala sesuatu. Bahkan kalau berkelebihan dipakai untuk berbagai kebajikan. Kalau lebih untuk kebaikan, untuk memberkati. Pola pikirnya yang harus kita perbaiki. Jangan sampai gereja atau mungkin ketua-ketua oikos, pemimpin-pemimpin oikos, pengajar-pengajar memanipulasi jemaat terkait hal persembahan, hal pemberian. Kedermawanan yang rohani itu bukan berdasarkan regulasi, tapi berakar pada relasi. Berbagi, bersedekah yang rohani, itu akarnya relasi. Relasi sama Tuhan, relasi dengan sesama. Bukan karena regulasi. Apa regulasi? Peraturan, kewajiban, hukum. Enggak. Pola pikir seperti itu pola pikir legalistik. Pola pikir kemakmuran, hitung-hitungan. Aku ngei gini, wah Tuhan pasti akan kembalikan dengan dahsyat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, hati ini akan bergerak dengan sendirinya. Kalau Tuhan akan berikan saya lebih lagi, ya biarlah itu jadi haknya Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak ngasih pun ya enggak apa-apa. Karena ini pimpinan Roh Kudus bilang saya harus ngasih. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, kemauan rohani bertujuan untuk membangun tubuh Kristus, bukan reputasi diri. Harus diingat baik-baik. Kalau kita akhirnya berderma, bersedekah, pada akhirnya tujuannya untuk tubuh Kristus, untuk Tuhan sendiri. Kisah Rasul 4 ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jemaat tidak kekurangan. Karena ada orang-orang yang berinisiatif, ada orang-orang yang rela berbagi. Tapi kalau masih ada yang merasa kekurangan, sekali lagi jangan lalu berteriak dan berkata, menuduh, menyudutkan, menghakimi orang-orang tertentu atau bahkan menghakimi gereja Tuhan. Bahwa gereja enggak baik, enggak mengasihi saya. Enggak. Makanya semua kita harus sungguh-sungguh tunduk pada Roh Kudus. Supaya kita bisa saling memberkati satu sama lain. Kisah Rasul 2:47, dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam gereja enggak ada seorang pun yang berkekurangan, di luar gereja orang-orang ini akhirnya menjadi suka dengan jemaat Tuhan. Mereka disukai semua orang. Orang-orang di luar yang enggak percaya sama Tuhan, mereka menyukai jemaat mula-mula. Dan efeknya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tujuannya bukan untuk pamer kekayaan atau membangun reputasi. Mereka memberi karena melihat kebutuhan saudara seiman sebagai tanggung jawab tubuh Kristus. Saya ngasih ya karena emang kayaknya dia butuh. Ada inisiatif, ada dorongan, lakukan saja. Jangan ditahan, kita beri. Tergerak untuk ngasih perpuluhan, puji Tuhan, berikan aja. Gak usah ada pikiran, kalau saya ngasih pasti Tuhan akan berkati saya dengan dahsyat, gak usah. Belum bisa ngasih perpuluhan, enggak apa-apa. Enggak usah takut berpikir,
Tidak usah takut kemudian berpikir bahwa Tuhan akan habisin hidup saya akan menjadi seperti tanah yang gersang terkait masalah uang. Persembahan, jangan usah berpikir begitu. Hati-hati ya. Yang terakhir, kontras dengan Ananias Safira yang justru menggunakan persembahan sebagai alat membangun citra, tapi akhirnya dihukum. Kita sudah kenal betul kisah ini ya. Ananias Safira pada akhirnya memberikan harta milik mereka, dijual, kemudian harusnya diberikan semua, tapi separuh aja. Dan itu pun tujuannya karena yang lain ngasih, mereka juga pengen nama mereka dipuji, nama mereka disanjung, tapi akhirnya mereka malah bersalah di hadapan Tuhan dan mereka mendapatkan hukuman. Memberi bukan sekedar tindakan yang horizontal kepada sesama, tapi ini pun tindakan vertikal, urusannya sama Tuhan. Karena begitu kita memberi, kita mengakui bahwa milik kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya ini bukan punya kita semua, ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Yang terakhir, kedermawanan rohani itu dorongan untuk memberi, untuk menampilkan citra Kristus dan membangun tubuh Kristus. Ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, dorongannya adalah karena saya ingin menampilkan citra Kristus. Supaya orang melihat Yesus hidup dalam diri saya, dan kemudian tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Supaya sesama orang percaya hidupnya diberkati, orang-orang yang di luar gereja pun pada akhirnya boleh tersentuh dan pada akhirnya mau percaya kepada Kristus. Ujung-ujungnya tubuh Kristus. Ujung-ujungnya Yesus yang dimuliakan. Harus begitu. Saya akan ringkas. Slide-nya sampai di sini. Habis. Saya ringkas. Jadi sekarang pola pikirnya, kita kembali sekilas. Pola pikirnya bahwa kalau kita berderma, kalau kita memberi, jangan berpikir bahwa lalu Tuhan harus mengembalikan 10, 20, 50, 100 kali lipat. Itu teologi kemakmuran. Itu salah. Atau kita memberi supaya kita masuk surga, itu teologi legalistik namanya. Bahwa kita dibenarkan karena perbuatan baik kita, salah. Kita dibenarkan karena iman percaya kepada Kristus, itu semua kasih karunia. Atau bahkan teologi eksibisionis, bahwa supaya saya memberi itu biar saya disanjung, dipuji, itu salah. Lalu yang benar bagaimana? Yang pertama, pahami itu adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi kita yang harus nurut sama Roh Kudus. Dengar-dengaran sama suara Roh Kudus berkata apa, hati kita bersuara apa. Misalkan suatu kali saat Pak Daniel tergerak untuk menolong seseorang, yakin ini pimpinan Roh Kudus, ya lakukan, jangan ditunda. Yang kedua, itu bukan paksaan, harus inisiatif. Nah namanya inisiatif, nggak usah nunggu kode-kode. Nggak usah, orang itu belum minta sama saya, orang itu nggak ngebel, orang jaluk, orang ngomong, bukan, inisiatif. Tapi juga karena ini sifatnya inisiatif, jangan lalu juga kita meminta kepada orang ketika kita merasa berhak. Suatu kali saat Eko betul-betul lagi bokek sekali, datang ke gereja berharap ditraktir sama orang gereja. Pulang tidak ada yang traktir, kecewa dia kalau pikirannya begitu. Tidak boleh. Ya, pahami dan sikapi dengan benar. Ya, yang ketiga, bahwa kedermawanan itu tujuannya untuk menampilkan citranya Kristus dan membangun tubuh Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, tantangan saya malam hari ini adalah kalau nantang siapa pengen diberkati, udah lumrah. Tantangannya adalah siapa yang pengen memberkati. Yang mau tangannya dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kita sudah lebih-lebih lalu kita memberkati orang. Tapi karena kita sudah penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa berbagi kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan berdoa malam hari ini.
Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Firman Tuhan malam hari ini mengajar dan menegur kita. Untuk kita tidak memiliki cara pikir yang keliru, agar kita tidak memiliki cara pikir yang salah, yang menyesatkan tentang sikap kedermawanan terkait memberi, terkait berbagi, bersedekah. Kalau masih ada yang punya pola-pola pikir yang salah, malam hari ini kita mau pandang Tuhan dan minta Tuhan baharui pikiran kita. Pemberian kita, baik persembahan kepada Tuhan maupun pemberian kepada sesama, lahir dari pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Lahir dari hati yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena orang itu pada akhirnya mengerti mana yang benar ketika Roh memimpin hatinya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara malam hari ini, agar kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan jadi pribadi-pribadi yang dermawan secara rohani, memberkati. Tidak perlu menunggu kita lebih-lebih, kita kaya raya, tapi sebagaimana semangat mula-mula ketika Roh memenuhi pikiran dan hati kita, saat itu juga kita dimampukan Tuhan untuk bisa berbagi, memberkati, menopang, menolong sesama kita. Makasih. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari katakan dari awal. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, hidup ini ku persembahkan murnikan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih dari emas, lebih dari emas, oh
kita bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan mari katakan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Saudara yang kasih, malam hari ini Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang penting untuk hati kita terbuka. Hati kita mau berderma, berbagi, memberi. Tapi bukan dengan motivasi yang salah, bukan dengan tujuan yang keliru. Tapi semata-mata untuk hormat kemuliaan Tuhan. Semata-mata untuk membangun tubuh Kristus. Semata-mata supaya citra Kristus dinyatakan. Orang melihat bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Tanggung jawab ini dihidupi oleh jemaat mula-mula. Mereka penuh dengan kekurangan, dengan keterbatasan. Tapi hati mereka limpah dengan sukacita ketika mereka berbagi dengan sesama. Mari kita berpikir sejenak. Kita diberkati semata-mata bukan untuk supaya kita nyaman, supaya kita kaya, supaya kita hebat. Tapi kita diberkati supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Sudah barang tentu berkat ini harus dipakai untuk memberkati sesama kita. Malam hari ini, mari kita berkomitmen sama Tuhan. Dari tangan-tangan kita ini, kita boleh menyalurkan pertolongan, menyalurkan berkat, menyalurkan sedekah, menyalurkan derma, pemberian kepada mereka yang membutuhkan, khususnya saudara kita seiman. Malam hari ini, buka hati Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Kudus bergerak, bekerja, dan mampukan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak. Yesus Tuhan, ditinggikan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, tidak seperti biasa. Kalau kami mengangkat tangan untuk memohon berkat-berkat Tuhan, maka malam hari ini kami mengangkat tangan agar tangan ini dimampukan melepas berkat kepada orang lain. Agar tangan ini dimampukan berbagi kepada sesama kami. Tidak menunggu ketika kami berlebih, tidak menunggu ketika kami kaya raya. Tetapi Tuhan akan memampukan kami lewat tangan-tangan yang sederhana ini, lewat tangan-tangan kami yang lemah ini, untuk kami berbagi kepada saudara seiman kami. Sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang sejati, sebagaimana gereja mula-mula. Bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan, karena lahirnya orang-orang yang berinisiatif dalam pimpinan Roh Kudus untuk memberkati sesamanya. Terima kasih Bapa, urapan-Mu mengalir dalam hidup dan pribadi kami dimampukan berbagi dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, untuk berkat-Mu, untuk kekuatan-Mu, untuk hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita mau persiapkan persembahan yang terbaik, dan sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur pada petang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu indah, meneguhkan hati setiap kami. Biarlah Bapa, kiranya benih firman ini dapat tertanam dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat
pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang pujikan, jangan lelah. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan untuk besok KKR yang ke-8 jam 6 sore di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa menghadiri kembali KKR itu dan mempersiapkan juga untuk setiap pelayan yang nanti yang besok melayani bisa latihan setelah ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Pak? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di hari yang ke-7 dan besok kita akan masuk hari yang ke-8. Ada yang sudah 7 hari berturut-turut tidak bolong, angkat tangan boleh? Wah, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berharap semangat ini boleh terus menyala dan kita ketemu besok hari Jumat di tempat ini. Kalau saya tidak salah, Bu Retno yang akan sampaikan firman Tuhan, ya, dan nanti hari Minggu terus sampai dengan hari Minggu kita akan tutup dengan ibadah raya Pentakosta. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa, kiranya semangat daripada Bapak Ibu Saudara yang lain juga boleh terus menyala ya, sehingga besok bisa berjumpa kembali. Mari kita berdoa. Hormat pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, bersekutu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya banyak berkat yang indah, berkat rohani yang telah kami terima. Malam ini Tuhan, kiranya berkat-berkat yang teristimewa Tuhan curahkan dan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami, berkat dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam kesehatan kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam bentuk sakit penyakit yang mengancam nyawa, kami semua dalam keadaan yang fit dan bugar. Terima kasih Bapak di sorga, Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak kami, semuanya yang mau masuk jenjang lebih tinggi hari-hari ini sedang sibuk mencari tempat, Tuhan tolong, Tuhan arahkan, bahkan Tuhan cukupkan segala keperluannya. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, kesempatan-kesempatan yang lebih besar, dan biarlah lewat pelayanan mereka banyak jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa yang kemudian bertobat menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak di sorga, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong, menjagai, menyertai agar kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan ya Tuhan, dan kami dapat berkumpul kembali pada kesempatan ibadah besok, hari Jumat, KKR hari yang ke-8, juga terus hari yang ke-9 sampai dengan Pentakosta hari yang ke-10. Semua dalam keadaan baik, semua dalam urapan Tuhan, semua boleh dengan tetap bersemangat, dan kami boleh terus antusias beribadah, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar sebelum kami pulang, kami bersama-sama akan menerima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Jemaat Tuhan,
Angkatlah kedua tanganmu dengan iman percaya, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pergilah sebagai murid Kristus memberitakan Injilnya, mengasihi dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah kiranya berkat Allah Bapa, kasih penyertaan, pembelaan, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus boleh senantiasa tercurah, termatrai dalam hidup Bapak Saudara dan saya, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku untuk jawabku, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.